sidang tersebut. Oke, mohon maaf tadi recordingnya tidak terjalan ya. Oke, nah selanjutnya eh, setelah masuk ke dalam setelah saya mengajukan gugatan tata usaha negara, setelah melakukan upaya banding administrasi, saya mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, di Peradilan Tata Usaha Negara kemudian saya membuat gugatan. Nah, setelah 7 hari, nah pengadilan akan memanggil pimpinan saya yang mengeluarkan surat SK tersebut. Nah, gugatan kemudian dijawab oleh para pimpinan tadi kenapa saya dipecat, kemudian diberikan jawaban. Setelah jawaban kemudian ada replik. Nah, setelah direplik ada duplik. Nah, duplik atau jawab menjawab selama persidangan. Nah, setelah itu baru ada pembuktian. Nah, setelah pembuktian baru dilanjutkan dengan uh, kesimpulan dan terakhir adanya putusan hakim. Nah, ini yang menentukan adalah putusan hakim. Nah, begitu untuk peradilan tata usaha militer, persidangannya seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Sekian untuk materi saya. Silakan kalau teman-teman ada yang ingin bertanya terkait tentang tata usaha militer ini. Mohon maaf tadi tidak terekam ya, jadi separuh saja yang terekam. Oke, nggak apa-apa. Pak, izin bertanya. Oh, silakan Mas Nova, Aufa. Pak nggih, terkait dengan waktu proses apa namanya peradilan itu, Pak. Mulai Mm-mm. dari masuknya gugatan sampai terselesainya, sampai diputuskan bersalah atau tidak bersalah, nggih. Mm. Itu jangka waktunya itu berapa lama ya, Pak? Apakah ada batasannya atau gimana? Terima Oke, kasih, Bapak. oke, terima kasih Mas Aufa. Untuk proses waktu peradilan tata usaha negara itu setiap prosesnya ada waktunya, jangka waktunya. Nah, pertama untuk proses tata usaha negara itu ada namanya pemanggilan para pihak. Pemanggilan para pihak itu dilakukan 7 hari kerja atau 1 minggu. Nah, 7 hari 1 minggu pemanggilan pertama. Nah, apabila tidak dilaksanakan, tidak artinya tidak bukan tidak dilaksanakan, tidak digubris, dan tidak datang para pihak, kemudian dilanjutkan pemanggilan kedua. Setelah dilakukan pemanggilan kedua, pihak tersebut datang misalkan. Nah, pihak tersebut datang, kemudian didamaikan. Para yang pertama itu perdamaian atau mediasi terlebih dahulu. Itu berarti ada udah dua dua kali 7 hari ya. Nah, sidang-sidang selanjutnya itu adalah 7 hari. Jadi saat maksimal persidangan itu setiap jarak satu persidangan itu ada 7 hari. Nah, kalau perkaranya itu eh, first take artinya tidak kehadiran para pihak pejabat, artinya bisa perkara tersebut selesai dalam waktu sekitar 1 bulan saja karena tidak hadirnya pihak tergugat. Tapi kalau bisa hadir kedua belah pihak, artinya mulai dari gugatan, jawaban, replik, duplik, kesaksian, pembuktian 2 kali, kemudian kesimpulan dan putusan ada 8 kali persidangan ditambah dengan 2 kali persidangan artinya ada 10 minggu. Nah, gitu Mas Aufa. Sampai dengan putusan. Nah, nanti ada namanya upaya banding atau nanti banding. Nah, itu juga menambah waktu. Nah, untuk persidangan tata usaha militer ini sekitar sekitar 10 minggu saja. Itu Mas Aufa. Oke. Apakah dalam waktu 10 minggu ini, seumpama Pak, Hmm. kasusnya itu sangat-sangat rumit dan Mm-mm. tidak bisa diselesaikan dengan Mm-mm. waktu dengan 10 minggu. Itu gimana, Pak? Oke, kalau misalkan tidak selesai ya, tidak selesai dalam waktu
waktu yang sudah ditentukan ya, Mas Nova. Oke, saya tampilkan dulu lah dokumen saya. Oke, saya tampilkan dulu sini. Hmm, hmm, hmm. Nah, ini Bapak Ibu, pemeriksaan. Nah, di sini kan saya sampaikan pemeriksaan administrasi untuk peradilan itu peradilan tata usaha militer tata usaha militer itu memiliki proses dari pemeriksaan administrasi, kemudian pemeriksaan kesiapan, pembacaan gugatan sampai dengan putusan. Ini waktunya itu 1 minggu per apa tuh namanya itu per persidangan. Nah, saya tidak melihat ya berapa maksimal bulan berapa bulan maksimal tata usaha militer. Bentar, saya cari dulu Bapak Ibu. Kayaknya saya tahu saya itu ada 5 bulan. 5 bulan maksimal persidangan tata usaha militer. Oke, nah ini Mas Aufa, untuk penyelesaian perkara di dalam tata usaha militer ini, itu kita merujuk pada surat edaran Mahkamah Agung yang terbaru. Ini mohon maaf, baru saya update infonya. Untuk dari SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara. Penyelesaian perkara tingkat pertama itu maksimal lamanya itu adalah 5 bulan. Artinya pada tingkat yang pertama itu adalah 5 bulan. Kemudian untuk perkara tingkat banding itu selama paling lambat 3 bulan. Nah, jadi 5 bulan maksimal perkara. Kemudian penyelesaian perkara tingkat banding itu 3 bulan. Kemudian untuk hukum acara di Mahkamah Agung itu tidak dibatasi perpanjangannya sampai berapa lama. Itu Mas Aufa, ini perlu saya tambahkan di modul saya ini. Oke, sampun Mas Aufa. Berapa tadi Pak? Tingkat pertama itu 5 bulan. Oh, pada tingkat pertama, ini merujuk pada SEMA tahun 2014 ya, Mas Ova. SEMA tahun 2014, untuk tingkat pertama itu 5 bulan. Kemudian untuk tingkat banding itu selama 3 bulan. Selanjutnya itu di tingkat Mahkamah Agung, baik itu termasuk kasasi atau peninjauan kembali itu tidak dibatasi berapa maksimalnya. Oke, oke, sampun Mas Alfa. Iya Bapak. Oke, silakan yang lain kalau ada yang ingin bertanya terkait dengan tata usaha. Nah, tata usaha militer ini sama dengan tata usaha umum ya. Jadi misalkan kalau ada Bapak, misalkan kalau tata usaha umum ada terjadi pemecatan di dalam lingkungan, misalkan ada guru PNS yang dipecat, maka urusannya berarti ke tata usaha
negara ini, tata usaha negara atau tata usaha kalau dia militer, tata usaha militer. Nah, sedikit info Bapak Ibu, ada namanya lembaga ombudsman atau lembaga yang mengawasi di bidang pemerintahan. Jadi, lembaga ombudsman ini merupakan lembaga yang bagian lembaga pemerintahan yang mengawasi pemerintahan di baik itu pemerintahan daerah atau pemerintahan pusat. Nah, ombudsman ini apa ya namanya tuh? Apa ya lembaga yang punya wewenang apa wewenang untuk penyelenggaraan publik. Artinya gini, setiap ada keputusan atau setiap ada surat yang bertentangan dengan kepatutan, keadilan, non diskriminasi, tidak kemudian ada yang putusan yang tidak memihak, kemudian ada putusan yang tidak akuntabilitas, ada keputusan dari tidak keseimbangan, ketidakterbukaan atau kerahasiaan dari putusan tersebut, maka bisa dilaporkan ke ombudsman. Artinya gini Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke peradilan tata usaha, misalkan ya, kalau ada pemecatan terkait dengan PNS, Bapak dipecat sebagai guru PNS di sebuah kabupaten. Nah, kemudian kemana harus mengajukan upaya upaya hukum? Ya, pertama ya upaya hukum itu ya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi kalau misalkan kita pengen mengajukan upaya hukum yang jalur tanpa non litigasi atau di luar pengadilan, ada namanya lembaga ombudsman. Lembaga ombudsman ini kalau nggak salah itu lahir tahun 2008 dengan adanya Undang-Undang 37 tahun 2008. Nah, ombudsman ini apa? Apabila suatu pejabat siapa saja pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan, dia tidak patut putusan tersebut. Kemudian dia tidak adil, kemudian diskriminasi putusan tersebut, kemudian tidak memihak atau terkesan rahasia, maka Bapak Ibu bisa langsung mengajukan gugatan ke ombudsman tanpa melewati tata usaha negara. Nah, itu info apa ya? Info yang bisa saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya. Bapak, terkait dengan ombudsman tadi, ya, Hmm. Silakan Pak. putusannya itu bersifat mengikat apa tidak, Pak? Oke, apakah putusan dari ombudsman itu mengikat atau eh, hanya sebagai putusan saja? Apakah kalau misalkan ada yang bertanya seperti ini, apakah kalau ombudsman masih bisa ke pengadilan nggak? Kalau merasa tidak adil, apakah kita bisa ke pengadilan nggak? Nah, itu jawabannya cukup. Kita bisa lihat di Undang-Undang 37 tahun 2000, tahun 2008. Nah, di situ cara ombudsman menyelesaikan sengketa itu sama dengan cara administrasi. Artinya putusan administrasi itu final and binding. Jadi mengikat semua pihak dan bersifat final. Tidak ada upaya hukum lagi selain upaya hukum ombudsman. Jadi upaya hukumnya itu upaya hukum terakhir. Gitu Mas Aufa. Jadi sifat putusan dari putusan ombudsman itu adalah final dan mengikat. Kedua belah pihak itu harus mematuhi putusan dari ombudsman tadi. Nah, tapi kalau kita ingin merasa ini apa ya, kita merasa ini apa tidak adil dari ombudsmannya tidak adil. Bagaimana upaya hukum kita? Nah, artinya kita sudah apa ya, bukan sudah tidak percaya lagi kepada ombudsman. Ternyata putusannya tidak adil seperti itu. Bisa nggak kita ke pengadilan? Tentu tidak bisa ya Bapak Ibu, tidak bisa mengajukan upaya hukum keberatan ke pengadilan kecuali kita tidak menerima putusan dari ombudsman tadi. Dengan sikap kita atau misalkan kita tidak hadir dan kita tidak kooperatif atau misalkan tidak datang, kemudian dalam pertemuan tersebut kita merasa dirugikan, barulah kita bisa ajukan keberatan, keberatan atau pembatalan putusan
ombudsman. Nah, jadi tidak bisa mengajukan gugatan ke pengadilan, hanya bisa mengajukan pembatalan putusan lewat pengadilan. Gitu Mas Nova Aufa. Oke, yang lain silakan. Ada yang ingin bertanya? Oke, saya rasa cukup, Bapak Ibu. Terima kasih sudah berkuliah dengan saya selama 1 semester ini. Mudah-mudahan tahun semester besok Bapak Ibu bisa langsung membuat skripsi. Di sebagian dari teman-teman sudah membuat skripsi. Silakan teman-teman. Saya tidak membebani teman-teman dengan perkuliahan lagi. Sekarang bisa teman-teman fokus pada skripsi. Mudah-mudahan tahun 2025 besok teman-teman bisa lulus. Mungkin ini pertemuan terakhir dengan saya. Mohon maaf jikalau ada salah dengan saya dalam penyampaian materi ataupun yang lain. Terima kasih saya ucapkan pada teman-teman sudah selalu hadir dalam perkuliahan ini. Sebelumnya saya ingin at- absen terlebih dahulu ya. Sebentar, Bapak Ibu silahkan dinyalain kameranya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selama 1 semesternya sukses selalu dalam skripsinya. Mudah-mudahan bisa apa ya bermanfaat ilmunya. Semoga ijazahnya juga cepat bisa keluar. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Amin, Assalamualaikum amin, ya Tuhan. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bapak Ibu. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Amin. warahmatullahi Bapak, terima kasih Bapak. wabarakatuh. Sama-sama, Mas, Mas. Terima Sehat kasih. selalu. Terima kasih, sehat-sehat Pak. Pak.